Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indriani dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, dengan NIM 2106075000008. Baiklah, saya akan mereview materi pertama sampai dengan materi terakhir, pengantar ilmu hukum. Materi pertama ialah pengertian dan sejarah pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum secara etimologi memiliki beberapa susunan kata dan makna. Istilah pengantar bermakna beberapa pandangan umum secara ringkas, sedangkan ilmu hukum adalah pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya. Objek kejang ilmu hukum. Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum merupakan norma sosial yang syarat akan nilai. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yaitu sebagai aturan sosial dan sebagai sistem nilai. Materi kedua yaitu hukum dan ilmu hukum. Untuk lebih memudahkan batasan atas definisi hukum, mari kita jelaskan unsur-unsur, ciri-ciri, sifat, dan serta tujuan hukum. A. Unsur hukum. Peraturan itu bersifat memaksa. Kedua, peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ciri-ciri hukum, adanya perintah dan larangan. Kedua, perintah dan larangan tersebut harus ditaati. Sifat hukum ada dua. Sifat hukum ada dua, yaitu memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan memiliki paksaan mutlak. Sedangkan hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan lebih membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Materi ketiga yaitu masyarakat dan kaidah hukum. A. Masyarakat dan tatanan sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga manusia diberikan akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Jenis-jenis kaidah yaitu kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah kesopanan. Materi keempat yaitu konsep hukum. A. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Hakikat subjek hukum dibedakan antara A. Pribadi kodrati, B. Pribadi hukum, dan C. Tokoh atau pejabat. Objek hukum. Pengertian objek hukum. Objek hukum yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Hak dan kewajiban dalam hukum. Pertama, ekstensi hak dan kewajiban. Kedua, ekstensi hak dan hukum. Dan ketiga, ekstensi kewajiban dalam hukum. Materi kelima yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum adalah hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Beberapa pendapat para pakar mendefinisikan tujuan hukum, diantaranya adalah Subekti dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara. Dan yang kedua yaitu dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Materi terakhir yaitu fungsi hukum, ciri dan sifat hukum. Ciri-ciri hukum yaitu adanya perintah dan larangan. Kedua, perintah atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang. Fungsi hukum. Untuk mencapai tujuannya, hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu. Fungsi hukum itu luas, tergantung tujuan-tujuan hukum umum dan tujuan-tujuan yang spesifik yang ingin dicapai. Tujuan umum dari hukum telah kita bicarakan di atas. Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya Law and Society and Introduction, fungsi hukum adalah A. Pengawasan, B. Penyelesaian, dan C. Rekayasa sosial. Baiklah, itulah ya materi yang sempat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.